Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ince Cecilia, NIM 201144119. Dosen pengampu Ibu Yeti Afrida Indra. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Dalam praktiknya, laporan keuangan oleh perusahaan tidak dibuat secara serampangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Bagi suatu perusahaan, penyajian laporan keuangan secara khusus merupakan salah satu tanggung jawab manajer keuangan. Hal ini sesuai dengan fungsi manajer keuangan, yaitu 1. Merencanakan, 2. Mencari, 3. Memanfaatkan dana-dana perusahaan, dan 4. Memaksimalkan nilai perusahaan. Dalam pengertian sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud laporan keuangan yaitu menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu atau untuk neraca dan periode tertentu, atau untuk laporan bagi rugi, atau laporan untuk laba rugi. Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Dalam praktiknya, dikenal beberapa macam laporan keuangan seperti 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan modal, 4. Laporan catatan atas laporan keuangan, dan 5. Laporan kas. Masing-masing laporan memiliki komponen keuangan tersendiri, tujuan dan maksud tersendiri. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva atau harta, kewajiban atau uang, dan modal perusahaan, ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Dalam neraca disajikan berbagai informasi yang berkaitan dalam komponen yang ada di neraca. Secara lengkap, informasi yang disajikan dalam neraca meliputi 1. Jenis aktiva atau harta yang dimiliki, 2. Jumlah rupiah masing-masing jenis aktiva, 3. Jenis-jenis kewajiban atau utang, 4. Jumlah rupiah masing-masing jenis kewajiban, 5. Jenis-jenis modal, 6. Jumlah rupiah masing-masing jenis modal. Seperti halnya neraca, laporan laba rugi memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan. Adapun informasi yang disajikan perusahaan dalam laporan laba rugi meliputi 1. Jenis-jenis pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode, 2. Jumlah rupiah dari masing-masing jenis pendapatan, 3. Jumlah keseluruhan pendapatan, 4. Jenis-jenis biaya atau beban dalam suatu periode, 5. Jumlah rupiah masing-masing biaya atau beban yang dikeluarkan, dan 6. Jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan, 7. Hasil usaha yang diperoleh dengan mengurangi jumlah pendapatan dan biaya. Selisih ini disebut laba atau rugi. Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan. C. Tujuan laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan, yaitu 1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva atau harta yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. 6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. 7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atau laporan keuangan. 8. Informasi keuangan lainnya. D. Sifat laporan keuangan. Dalam praktiknya, sifat laporan keuangan dibuat 1. Bersifat historis dan 2. Menyeluruh. Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Kemudian bersifat menyeluruh maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sementara itu, data masa lalu perusahaan yang ditampilkan dalam laporan keuangan merupakan kombinasi atau munawir dari 1. Fakta yang telah dicatat, 2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi, 3. Pendapat pribadi. Fakta yang telah dicatat artinya laporan keuangan disusun atau dibuat berdasarkan kenyataan yang sebenarnya atau fakta dari catatan akuntansi. Contoh fakta-fakta yang tercatat pada masa lalu tersebut misalnya 1. Jumlah uang kas, 2. Jumlah uang di bank, 3. Jumlah persediaan, 4. Jumlah piutang, 5. Jumlah tanah, 6. Jumlah utang, dan 7. Jumlah komponen laporan keuangan lainnya. Maksud prinsip-prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi adalah pencatatan yang terjadi dalam laporan keuangan jelas didasarkan kepada prosedur atau anggapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Keterbatasan laporan keuangan. Dalam praktiknya, hal-hal dan jumlah-jumlah dilaporkan dalam neraca belum tentu menunjukkan nilai yang realisasi atau likuidasi. Hal ini disebabkan karena penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari pendapat pribadi baik oleh manajemen maupun akuntansi. Laporan keuangan juga bukan laporan final dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Pemeriksaan laporan keuangan atau audit. Dalam praktiknya, laporan keuangan yang telah disusun perlu dilakukan pemeriksaan atau audit lebih lanjut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak, baik kepada pemilik maupun pihak luar perusahaan. Dalam praktiknya, pemeriksa laporan keuangan dapat dilakukan oleh 2 pihak, yaitu 1. Pihak dalam atau inter perusahaan, 2. Pihak luar eksternal perusahaan. G. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Tujuan utamanya adalah untuk kepentingan pemilik dan manajemen perusahaan dan memberikan informasi kepada berbagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap perusahaan. Berikut ini penjelasan masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. 1. Pemilik. Pemilik pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. 2. Manajemen. Kepentingan pihak manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan yang mereka juga memiliki arti tertentu. 3. Kreditor. Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan, artinya pihak pemberi dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. 4. Pemerintah. Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan. 5. Investor. Investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana di suatu perusahaan. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.